Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abian Septiansyah. Dalam video ini, saya akan menerangkan beberapa materi serta contoh soal dan latihan-latihan soal tentang matematika. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Abian Septiansyah, yang akan memaparkan materi-materi tentang matematika. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai perbandingan. Apa itu perbandingan? Perbandingan atau rasio adalah membandingkan dua atau besaran yang sama dan ditunjukkan dengan nilai yang paling sederhana. Syarat membandingkan. Yang pertama, syaratnya itu samakan satuan atau besaran. Jadi misalkan ada yang 1 cm, yang satu lagi meter, nah itu harus disatuin dulu besarannya. Kalau mau cm, cm. Yang kedua, buat ke bentuk yang paling sederhana. Nah, jika misalnya kita ada 2/4, berarti kan disederhananya jadi 1/2. Jadi, kita buat ke bentuk yang paling sederhana. Gitu. Yang ketiga, ada satuannya tidak perlu disebutkan. Yang keempat, perbandingan tidak akan berubah nilainya jika dibagi atau dikali dengan bilangan yang sama. Jadi, ketika si perbandingan tersebut dibagi atau dikali dengan bilangan yang sama, maka perbandingan itu tetap membandingkan segitu. Nah, ini ada rumusnya, hasil X itu sama dengan perbandingan X per total perbandingan dikali total hasil. Jadi, ketika kita ingin mencari X, itu bisa dengan cara perbandingan X itu berapa. Terus, per total perbandingan dikali hasilnya, total hasil objeknya. Jenis-jenis perbandingan. Perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan dua buah besaran, di mana jika besaran yang satu berubah naik atau turun, maka besaran yang lain juga berubah. Ini yang disebut dengan perbandingan senilai. Rumusnya adalah A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Ya, dengan judulnya saja perbandingan senilai, maka ya A1 sama dengan B1. A1 per A2 sama dengan B1 per B2 gitu. Karena jika besaran yang satu ini naik atau turun, maka besaran yang lainnya juga akan berubah juga. Nah, yang kedua ada perbandingan berbalik nilai. Perbandingan dua atau lebih satuan saat salah satu nilai meningkat, maka nilai lainnya menurun, begitu sebaliknya. Nah, ini kebalikan dari perbandingan berbalik nilai. Ini kebalikan dari perbandingan senilai. Gitu, di mana rumusnya itu A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Gitu. Dari perbandingan senilai A1 per A2 sama dengan B1 per B2, ini tinggal dibalikan saja, B-nya itu B2 per B1. Begitu. Nah, untuk yang ketiga ada perbandingan selisih. Rumusnya yaitu selisih objek sama dengan selisih rasio per rasio yang diketahui dikalikan banyak objek yang diketahui. Jadi, ketika kita menemukan soal yang mungkin dari soalnya itu perbandingan, menyatakan perbandingan, tetapi yang ditanyakannya itu adalah selisih dari objeknya, maka digunakan rumus yang seperti ini. Nah, untuk yang keempat ada perbandingan bertingkat gitu. Mohon maaf, maksud saya perbandingan jumlah ini ya, perbandingan jumlah. Perbandingan jumlah yaitu jumlah objek sama dengan jumlah rasio per rasio yang diketahui dikali banyak objek yang diketahui. Ini perbandingan berjumlah ya. Jadi ketika kita menemukan soal yang
berbentuk perbandingan, tetapi yang ditanyakannya adalah penjumlahan dari objek, maka digunakan rumus ini. Nah, ini bukan perbandingan bertingkat ya, mohon maaf, ini salah dalam penulisannya. Nah, untuk selanjutnya itu ada gambar berskala. Nah, pasti kita sudah tidak asing lagi dengan materi skala, karena pasti untuk anak-anak yang SMP mungkin ya, sudah ada skala. Bahkan di SD pun sekarang ada mengenal skala gitu, skala peta. Itu kan di peta suka ada. Kalau kita melihat di atlas pun suka ada skala gitu. Yaitu skala itu adalah perbandingan antara jarak gambar pada peta dengan jarak sesungguhnya. Karena kan kalau misalkan kita menggambarkan suatu denah atau menggambarkan suatu peta, gak mungkin kan sesuai dengan ukuran yang sebenarnya gitu. Maka dilakukan perbandingan gitu. Ya skala yang seperti ini gitu. Jadi perbandingan antara ukuran yang sebenarnya dan ukuran yang pada peta gitu. Nah, ini bisa dengan rumus segitiga ini. Ini artinya apa? JP S JB. Nah, ini tuh artinya tuh kan dia ada keterangannya di sini. JP adalah jarak pada peta, S adalah skala, dan JB adalah jarak yang sebenarnya. Untuk materi selanjutnya di video selanjutnya ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya. Mohon maaf atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.